if you shoot the sky, in case you miss it, you still get the moon gitu, or the star. I'm the first winner at the Best Weather competition held by IFBEC 2024. And I was achieved second place for best weather IFBEC 2024. I'm the third winner from Bali Youth Sommelier. Tapi Tuhan berkehendak lain, saya dikasih salah satu achievement yang saya antas juara satu, ya juara dua cukup kok gitu saya bilang. First, saya dapat best intern in front of the house. Ya. Saya juga dapat the most outstanding trainee. Ya. Dan yang terakhir adalah first class recognition. Jadi saya bawa banyak piagam ya pulang. My future plan is work together with my father in Swiss. Pertama itu don't give up. You need have a goal for your future. If you have desire, if you have intention to win, then you can win. You can be everything you want. Patut dicatat dan ditiru oleh generasi muda tentu saja ya. Bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri untuk achieving apapun yang menjadi goal kita itu tidak mungkin tidak tercapai jika kita terus berfokus untuk mewujudkannya. Halo, salam Bright. Ya, masih bersama saya Made Bobby Asmara. Kita dalam acara Ngonsep, ngobrol seputar Bright gitu ya. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang I-nya yaitu inspiratif. Bersama saya sudah hadir 3 orang ya. Mereka juara-juara pada kompetisi bulan lalu di Munas IFBEC ya. Indonesian Food and Beverage Executive Community menyelenggarakan kompetisi dan mereka lah 3 orang siswa-siswi kami, Brighters kami yang mendapatkan juara ya. Ada Ria, ada Apta dan ada Ari di sini. Oke, kita kenalan dengan mereka yuk. Mulai dari Ria. Ria, can you please introduce yourself? Hello everyone, my name is Nimade Ria Listiana. You can call me Ria as well. I'm 20 years old and I'm from Food and Beverage Service Department, Monarch Bali Dalung, Certificate 3. I'm the first winner at the Best Weather competition held by IFBEC 2024. Hello everyone, my name is Pudu Dharma Sasana. You can call me Apta. I'm 20 years old. I'm from Division Food and Beverage Certificate 4, and I was achieved second place for best weather IFBEC 2024. Hello everyone, my name is Nurjamana Rustiawati. I'm from Bar Department and I'm the third winner from Bali Youth Sommelier. And it's well, yeah, that's all from me. Ya. Oke, let me start from you now, Ari ya. Jadi Anda menjadi pemenang ketiga ya pada saat kompetisi sommelier tersebut ya. Iya, Mister. Apa persiapan yang Anda lakukan pada saat itu? Persiapan, jadi jujur saja sebenarnya info tentang kompetisinya itu kita udah dapat kurang lebih 3 minggu sebelum kompetisi. But selama 3 minggu itu saya belum 3 minggu awal itu saya belum kayak mantep banget buat ikut kompetisi. Jadi kayak masih ragu nih, ikut nggak. And then Kak Agus bilang, ayo gas, ini bagus buat kamu, buat masa depan kamu. Dan ya, saya ikut, Mister. Bilang sama aku, oke, saya ikut Kak. Tapi mungkin ada kendala nanti pas practice dan segala macamnya. Karena kan susah ya, apalagi sekarang itu lagi masa internship, masih on the job training. Buat bagi waktu, bagi otak, pikiran, segala macam energi. Ya, itu bakal takes time banget gitu kan. Apalagi bolak-balik dari kampus ke rumah di Denpasar dan tempat training tuh kayak nguras energi banget, Mister. Oke. Ya. Itu berarti Anda lakukan selama kurang lebih 2 bulan lebih ya persiapannya itu ya? 3 minggu. Dan yang bener-bener 3 minggu, Mister. Dan yang bener-bener intens itu dari Hamin seminggunya, Mister. Hamin seminggunya. Ya. Kita meet, practice, kita testing wine, kita practice how to serving the wine, and about our knowledge also. Jadi kita juga mantapin di knowledge karena ini kayak wine itu kan luas banget ya, Mister ya. Luas banget gitu knowledge-nya. Ya, saya lihat Anda beberapa kali juga udah datang ke kampus pada saat. Anda udah job training sekarang ini di mana? Saya on the job trainingnya di Kuta, Mister ya, hotel, Kuta Bex Beach Front Hotel.
Ya. Gitu. Juga memang pas pegang di bar di wine gitu ya. Pas kebetulan. Kalau di sana kita cuman apa ya? Just like a usual bar karena di sana nggak terlalu menonjolkan wine-nya, Mister. Oh, oke. Ada sih, tapi nggak terlalu menonjolkan ke wine. Itu lebih ke yang lain. Ya, ya, ya. Interesting. Tapi apapun itu persiapannya Anda sudah lakukan yang sebaik-baiknya dan dapat hasil kan gitu kan. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha pastinya kan gitu ya. Jadi the result determined by the effort kan gitu. Kalau wise man said gitu. Kalau apa persiapan yang Anda lakukan ya? Saya dengar Anda sampai nggak tidur gitu. Ya, itu salah satu momen yang saya nggak bakal bisa lupain sih. Ya, Kalau untuk nge-chief salah satu yang nggak bisa saya lupain lah di momen itu. Prepare dari awal sih saya agak kaget pastinya karena saya lagi santai-santai di rumah. Ada cerita pas itu lagi santai-santai di rumah langsung di chat sama instruktur saya disuruh mau ikut lomba ya gitu. Kan biasanya orang-orang tuh pastinya ditanya dulu mau ikut lomba atau enggak gitu, free enggak gitu. Langsung ditanya mau ikut lomba teh, tanggal segini gitu. Kayak langsung saya merasa saya agak give up sih. Saya bilang kenapa enggak yang semester 2 kan untuk opportunity ke depan kan bisa ikut lomba. Kalau saya kan pasti habis gitu. Tapi instruktur tetap percaya saya pada waktu itu untuk tetap ikut lomba. Kamu sama kebetulan partner saya seperjuangan saya Ria juga pasti sama halnya cerita gitu juga. Terus tuh untuk prepare saya nggak running well untuk di prepare karena kita terlalu santai tapi di akhir kita tough banget di Hamin 3 kita baru belajar. Baru kita start dari awal kayak kan saya honestly balik dari on the job training. Nah, kayak pasti bawa standar hotel bukan standar kampus yang udah scan of service. Itu yang buat saya kayak harus ngasah lagi dari bawah. Kayak dari awal scan of service sampai akhir itu udah kayak aduh gimana nih ya, agak berat nih. Tidur nggak enak juga karena terus kepikiran tentang prepare gitu. Terus di akhir-akhir Hamin 1 itu udah berantakan dah, ini nggak siap tapi ya full nggak ada pulang di rumah full nggak ada berlatih terus di rumah orang untuk latihan udah jadinya saya pokoknya terakhir prepare jam setengah 6 pagi baru balik pulang abis prepare buat naruh barang ngedok ngeloading semuanya. Tidur semua rebahan tuh tiba-tiba dibangun Ria. Apta mana ini makananmu untuk nanti itu. Aduh nggak tahu Ria nanti aja dah cari gitu. Udah kayak gitu dah. Terus tuh ya tetap sabar lewat kok hari ini aja kok terakhir gitu. Habis itu tenang tidur gitu. Itu sih untuk prepare. Ya. Saya dengar Anda mendapatkan the best trainer di tempat training. Di mana ya? Di Sheraton. Oke. Balik ke resort. Anda jadi apa? Waiter di sana dan dapat best training front of house. Oke, di Hotel Sheraton. Iya, di Sheraton. Di Sheraton Kuta. Oke, untuk itulah makanya saya pikir seorang guru tahu siapa gitu. Ya, jadi guru tahu dia oke, ini ternyata gitu dia. Ya, ilmunya di sana. Tapi well congratulations kalau saya lihat sih apapun itu persiapannya karena segala sesuatu 80% ada di persiapan dia sebetulnya. Yang kalau sudah hari H yang terjadilah gitu. Ya pastinya kan apalagi Anda sudah oke, saya lakukan yang terbaik di sini, hasilnya ya sudah pasrahkan kan gitu ya. Apa yang menjadi hasil ya sudah itulah kan gitu ya. Gitu. Menarik. Kalau Ria gimana? Cerita preparation Anda pada saat lomba itu coba bisa diceritakan. Kalau untuk preparation, we do a lot ya. Dan saya rasa 80% preparation saya lakukan berdua sama Apta. Jadi kita benar-benar build semua dari nol. Kita pertama itu prepare table setup. Jadi first, we have to know what the theme for the competition. Jadi waktu itu Apta ambil tema Indonesian food ya. Indonesian cushion dan saya ambil Balinese cushion. Oh, you may choose. Yeah, we can choose that. So we have to choose what theme that we want to have there. Jadi saya choose Balinese cushion. Mulai dari build table setup, lalu kita tentukan menu. Setelah tentukan menu, kita harus preparation yang paling menantang itu adalah hunting.
Hunting yang paling menantang itu centerpiece karena kita keterbatasan centerpiece. Yang kita pakai adalah centerpiece basic. Jadi untuk Western it's okay, tapi untuk Balinese atau Indonesia itu agak kurang. Iya, memang harus relate itu. Harus relate dan kita juga harus menonjolkan sisi Balinese-nya seperti apa, sisi Indonesianya seperti apa. Jadi kita harus hunting di situ. And then I think it's H-3 kita mulai hunting untuk barang-barangnya. Saya sudah tidak tahu lagi, kita sudah mencari kemana, keliling-keliling Bali, mungkin kita sudah cari untuk centerpiece. Akhirnya Apta dapat centerpiece untuk tablenya, itu lumayan bagus juga, dia pakai bunga. Saya juga mulai cari-cari ide juga. Akhirnya saya memakai fasilitas dari Quantum Restoran juga, beberapa bunganya, jadi saya rombak sedikit. Saya buat seperti gambaran akuarium seperti itu. Saya tambahkan batu, saya tambahkan bunga, ditambah air. Setelah ditambah air, ditambah lilin. Jadi seperti akuarium dengan lilin di atas seperti itu. Jadi lebih seperti nature. Nah itu juga hunting. Kita juga harus hunting menu. Jadi untuk menu itu juga tidak di-provide dari tempat lomba. Jadi kita provide sendiri. Kita hunting menunya, bahkan H-1, H- beberapa jam saya masih cari dessert di jalan. Itu saya masih ingat sekali, mana macet, kita cari dessert, wah tapi akhirnya dapat. Terus yang menarik juga kita cari kostum, karena kita harus pakai kostum yang relate juga dengan konsep. Karena kebetulan konsepnya itu adalah fine dining dan Balinese, jadi saya putuskan pakai vest. Apta juga pakai vest yang kita pakai rompi waktu itu. Kita hunting untuk pakaiannya, lalu selain itu juga kita, pokoknya hunting banyak hal sekali. Bahkan saya ingat waktu itu H-1 terakhir, saya dan Mr. Widi masih ada di kampus sampai jam 9:30 malam. Itu untuk pick up barang yang akan dibawa besok paginya. Nanti paginya sebenarnya. Nanti paginya kita masih pack semua barangnya karena untuk tablecloth seperti itu kita yang provide sendiri. Jadi kita bawa semuanya, sudah make sure semua selesai. 9:30 kami baru pulang, saya dan Mr. Widi waktu itu. Setelah itu saya dari perjalanan pulang ke Nusa Dua masih punya PR di jalan. Saya sampai catat, saya harus beli ini, beli itu, beli ini, dan besok itu harus jadi. Wah, itu seharusnya perjalanan dari Dalung ke Kuta itu tidak terlalu panjang ya. Tapi karena waktu itu, karena jam 9:30 saya baru berangkat dari sini, which is saya maunya belanja di supermarket di daerah sekitaran Kuta. Tapi sampai di situ sudah tutup ternyata, dan saya harus putar lagi ke daerah Siligita untuk belanja seperti itu. Jadi hampir jam 2 atau jam 3 pagi saya baru sampai di kos. Ya, gitu. Saya sampai curhat juga di grup kita, pokoknya buat kesepakatan jangan sampai off, jangan ada yang off karena kita harus koordinasi terus. Saya dapat A, saya dapat B. Oke, deal udah selesai. Ya, kayak gitu. Jadi hampir kita bertiga tidak tidur hari itu. And did you get? We do. Tapi ada satu masalah waktu itu saya cari sparkling juice karena sebenarnya ini tidak presenting sparkling wine tapi sparkling juice. But we cannot afford that. We cannot find that anywhere. Jadi kita pakai sparkling wine instead. Ya. Jadi setelah itu show must go on. Whatever happen. Saya sampai di kos cuma berani rebahan sekitar 15 menit. Bangun saya langsung mandi jam 5 pagi, langsung grooming. Terus hubungi Apta lagi, hubungi Mr. Widi bagaimana drop barangnya aman atau bagaimana, ada kurang apa, seperti itu. Nah setelah selesai lomba berjalan, saya juga tidak terlalu expect seperti apa. Karena saya merasa saya hanya mahasiswa biasa, peserta juga ada yang mahasiswa, tapi kebanyakan adalah dari industri. Makanya sudah experience. Yes, exactly. Like 80% of them is from the industry. They are staff. Ada yang sudah senior. Bahkan saya lihat beberapa kali itu pesertanya ada yang sudah high level. Saya tahu, ya sudah terlihat high level. Jadi saya tidak terlalu membebani diri dengan ekspektasi bahwa saya harus menang atau bagaimana. But I just do the best. I just trying my best and that's it. Just whatever happened. Wow. That's it.
Ngomong-ngomong, lombanya sendiri kalau di waiter itu terkait dengan apa ya? Baik, kalau di waiter itu lombanya meliputi table setup, tes tulis juga, lalu presenting wine, sparkling wine, lalu sequence of service. Jadi starting from opening restoran itu, kita dinilai bagaimana kita melayani guest, sequence of service-nya sampai farewell. Bahkan kita juga dinilai dalam servingnya, karena yang dinilai itu adalah French service dan American service. Oh, Ya, jadi sudah ditentukan menu harus terdiri dari 5 set menu, 5 course, dan salah satunya cuma satu yang boleh dari American. Jadi 4 French service, 1 American service, seperti itu. oke. Tapi yang pilih itu kita. Kita yang pilih, Oh, tapi yang- at least harus ada Oke. pembagiannya seperti itu. I see. Ya. Wow, luar biasa. Kalau di sommelier seperti apa? Anu. The way the competition, Iya. ya, Mister. Jadi di sommelier itu kurang lebih sama kayak kompetisi-kompetisi ya pada umumnya. Itu pertama kita ada written test waktu itu. Written test ya? Ya, written test. And then itu dilanjutkan ke blind testing. Blind testing the wine. So there's got 3 types of wine. 3 types of wine. Itu kalau nggak salah ada rosé waktu itu. Ada rosé, white wine, and red wine. And setelah itu, pas itu udah blind testingnya lancar, aman, lanjut ke apa namanya, ada kita dikasih tugas Oke. to make a recommendation and suggestion food pairing lah, food pairing. Food pairing ya? Wine pairing. Wine pairing to the judges, and the judges already udah order the food, Ya. and then kita disuruh buat Wine apa yang ngasih yang rekomendasi. suitable. Yes. Habis itu ya kita kasih recommendation dan suggestion, ya kita describe lah sedikit wine yang kita suggest ke si judges. Oke. And then it's going well. Habis itu lanjut ke presenting the wine, serving the wine. Itu waktu saya presenting sparkling wine sama red wine. Sparkling wine yang terkenal itu dari negara mana? Sparkling wine. Ya. Sebenarnya sparkling wine itu paling terkenal dari French. Ya, dari French. Dari French. Ya. Tapi dia punya 2, Mister. Ya. Yang satu Region, ya. itu champagne. Champagne ya. Ya, dari itu ya khusus di Champagne region only. Ya. That's why the name is Champagne. Ya. And then the other one, the other sparkling wine from French is Cremant. Ya. It's from French. It's also like special champagne. That's good. That's Ya. real nice. Ya. And now negara-negara produksi wine kalau negara terkini kan sudah banyak kalau sekarang ini ya. Yes, benar. Amerika juga. Amerika termasuk. ya, ada yang banyak juga dari yang New World tentang masih mencoba membuat sparkling. Dia own sparkling wine. Ya. Ada lagi sekarang itu namanya organic wine. Jadi ya, organic Di negara wine. mana dia diproduksi? Itu sudah mulai di kayak New World di masih dicoba, Mister. Oke. Dan udah dimulai diperjualbelikan juga si wine-nya. Ya. Dan ini kalau nggak salah waktu saya sempat cerita sama si mentor saya Kak Agus. Ya ada apa namanya, wine organic wine. Organic gitu. wine. Ya, Ya, dibilang kalau di Bali, di Indonesia kan ada 2 kan sekarang ini. Kalau di the most wine. popular. Ya. The most popular. Most Ya. popular itu. Oke. Baik, Apta sekarang pertanyaan saya. Kalau di kan Anda juga mengalami tes apa yang Ria alami, kan gitu ya. Dan sebagai hasil pada saat itu kita sama-sama ya, saya juga hadir sama Pak Widiana, dan Anda dimunculkan menjadi juara gitu. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Perasaan saat itu pastinya unexpected bakal achieve salah satu impian saya pastinya. Karena sebelum-sebelumnya kalau ikut kompetisi nggak pernah dapat juara. Oke. Baru-baru ini ya lumayan lah achievementnya. Tapi sekarang nih lumayan besar karena dari associate yang lumayan besar untuk di Bali khususnya. Saya pengen nge-achieve nih, cuman saya nggak, I feel not deserved for this one. Ya. I can achieve that.
Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya dikasih salah satu achievement yang saya entas juara 1, ya juara 2 cukup kok gitu. Saya bilang ternyata benar dikasih juara 2. Partner saya malah yang dapat juara 1. Itu sih yang saya pastinya unexpected, pasti seneng. Akhirnya kan apalagi orang tua, akhirnya saya bisa ngebuktiin kalau saya nih orang tua nggak rugi loh bayar saya sampai kuliah mahal-mahal gitu. Saya bisa, walaupun saya juga dari SMA, saya bisa gini perform juga di kuliah saya, walaupun ya pastinya beda jurusan, pasti jauh banget gitu. Itu pastinya bangga orang tua juga sama waiter, pastinya lihat anaknya cepat sekali berkembang walaupun dari SMK, itu sih seneng banget gitu. Anda dari SMA umum ya? Iya, SMA umum. Terus pastinya ada pressure sedikit karena kan kita harus walau kita udah achieve nih, kita misalnya kan mau daftar ke perusahaan atau hotel yang kita confirm nih bahwa kita nih well juga untuk dapat ini gitu. Performnya pas kerja gitu. Jadi agak pressure dikit, cuman ya pasti saya bisa lah ngimbangin gitu. Tapi ini cukup bergengsi kalau saya lihat ya, karena diselenggarakan oleh asosiasi sekelas IFBEC gitu ya. Jadi semua food and beverage director dan manager berkumpul di sana dan invite seluruh peserta dari seluruh Bali bahkan nasional gitu kan, kualifikasinya cukup tinggi. Dan Anda saya perhatikan di kampus juga aktif sekali gitu ya, membantu tim senat, kemudian juga di industri kemarin on the job training Anda dapat the best trainer, kemudian sekarang ini juga Anda bisa membuktikan bahwa itu terjadi. Anda di sana meskipun tidak juara 1 tapi still ya kan 3 besar itu cukup bagus untuk achievement sekelas itu saya pikir gitu. Oke, congratulations buat Anda. Kalau Ria, how do you feel? Ini juara 1 gitu ya. Lagi-lagi juara 1. Oh, wait. Bukannya Anda juga the best trainer kemarin? Bisa diceritakan waktu di Ritz-Carlton gitu? Oh iya, waktu itu saya saat internship program itu finish dengan ya nilai yang cukup memuaskan. Saya dapat 3 penghargaan waktu itu. 3 penghargaan di Hotel Ritz-Carlton? Yes, jadi first saya dapat best intern in front of the house. Saya juga dapat the most outstanding trainee. Dan yang terakhir adalah first class recognition. Jadi saya bawa banyak piagam ya pulang sampai berat tas saya. And I think it's really worth it. Like jadi selama ini saya bekerja untuk ini. Paid off. Everything is just worth it for me. Semua kerja keras saya, setidaknya saya pulang dengan membawa sesuatu. Jadi saya tidak hanya pulang dengan sertifikat lulus, tapi ada sesuatu yang boleh saya banggakan ke orang tua saya. Saya dapat ini Bu, saya dapat ini Pak, seperti itulah. Terus pada saat diumumkan jadi juara 1 di ini IFBEC? Waktu itu pengumumannya sekitar malam atau subuh, saya kurang ingat juga. Tapi itu bukan pengumuman juara, tapi lebih ke pengumuman perolehan nilai. Saya tidak karena saya dari awal memang tidak terlalu expect untuk mendapatkan juara. Saya hanya berfokus untuk 10 besar atau 5 besar. Jadi saya mulai cari nama saya dari 10 besar. Dari nomor 10 saya cari ke atas, kok tidak ada seperti itu. Ke 9, ke 8, sampai 5 besar, kok tidak ada. Saya lihat di 1, ternyata nama saya di situ. Wow, am I dreaming? Like that? Saya sempat waktu itu shock dan benar-benar hampir tidak percaya. Saya buka 2 kali HP saya refresh lagi, ini benar atau salah gitu. Jadi saya buka lagi dan ternyata benar. I feel so amazed at that time. I'm so grateful at the same time. 4 ribuan ya, saya lihat nilai Anda pada saat itu ya, salah satu nilai tertinggi sih saya perhatikan. Ini Ria lagi gitu ya. Jadi Anda mendapatkan dan dipanggil di sebuah panggung seperti itu kan, ya kan? Bangga sekali rasanya. Jadi waktu itu banyak yang saya dengar, kenapa bisa anak sekolah yang dapat ini? Padahal beberapa orang yang mengirim itu dari industri, mereka pakai staff, bahkan ada yang senior staff mereka kirim. Ini kok bisa juara 1-2 diambil mahasiswa begitu? Bagaimana ini? Gitu. Ya, whatever happen. That's all. Ya, saya lihat sih begitu. Karena memang harus seperti itu kejadiannya ya tentu saja Anda harusnya bangga kan gitu ya. Nah kalau Anda sendiri gimana?
perasaannya waktu Kalau ini tidak gampang loh, sommelier itu ahli wine kan gitu kan? Yes. Junior sih gitu ya, tapi ahli wine itu sesuatu yang mentereng lah, kelasnya tinggi gitu. bener. Kalau jujur masalah perasaan waktu itu Mister kan kalau di best waiternya itu pengumumannya setelah kegiatan ya. Tapi kalau waktu saya itu benar-benar selesai final, jadi kayak mereka ada break jeda bentar, jadi kita bisa bahas-bahas tentang wine yang tadi kita pas di blind testing kita dibukain gitunya, kaget kan, wah beneran tebakan saya gitu. Terus pas diumumin itu ternyata saya dapat posisi ketiga, kayak masih really I got it, how I did it. How I did it, yeah. And then I just kayak seneng. Dan yang kedua tuh saya kayak ngerasa sedikit puas, tapi saya belum puas dalam artian udah cukup, nggak puas karena saya udah bisa, sebenarnya saya lagi balas dendam Mister, balas dendam sama diri sendiri gitu. Oh gitu ya? Iya. Bisa membuktikan akhirnya Iya, gitu balas ya? dendam karena saya sempat kayak berdiam diri dengan terlalu lama dengan yang ke arah yang hampir nggak jelas gitu Mister. Dan saya bilang, ayo kamu bangkit lagi, ambis lagi kayak dulu, kayak SMP gitu. Jadi kayak pas masa SMA dan setelah SMA itu kan kayak gimana gitu saya waktu itu. Jadi kayak ayo come back, cari dirimu yang sendiri dulu gitu. Come back, balas dendam, oke, sedikit demi sedikit kita balas dendam. Sekarang udah mulai ya kayak Ria bilang, work hard paid off. Sedikit demi sedikit ya to achieve our goal. Ya. Ya, semua orang mengalami pertumbuhan seperti itu sih, gitu ya. Jadi luckily ya Anda bisa self talk dengan diri sendiri dan bisa meyakinkan diri bahwa Anda bisa step ini, dan ya keep it up kan gitu kan. Setelah ini next adalah apa? What's your future plan? My future plan. So it's actually I want to be a sommelier, but ya masih kayak gini juga Mister. Kayak kan sommelier itu nggak boleh main-main banget gitu kan. Jadi kayak lebih ikutin alur dulu. Tapi kalau emang misalnya mantap di sana di sommelier, emang pas ada kesempatannya di sana, saya ambil. And then sebenarnya ada keinginan buat berangkat Ke luar negeri ya? Yes. It's antara dua negara itu, antara Australia and USA. USA. Yes. Ya. Well, wish you good luck. Jadi coba pakai momen ketika Anda bisa menasihati diri sendiri untuk bisa menampilkan yang terbaik. The same thing hal ini. Yes. Ya, ketika Anda bisa menasihati diri untuk aiming atau misalnya goalnya atau achieving misalnya work in land, either di Australia maupun di USA, itu hal yang sama akan terjadi gitu. Cheers. Gitu ya. Gitu. Ya, keep it up. Kalau Apta, what's your future plan? Ini. Honestly, I have a lot future plan, but for the specific, my future plan is work together with my father in Swiss. In Honestly, Switzerland? yeah. Oh, wow. That's my biggest my biggest dream. Someday, I wish I can achieve that. I can work together with my father because I love him so much. Pastinya future yang selanjutnya pastinya semoga di akan mendatang atau di kedepannya punya aset-aset yang penting, mungkin di investasi atau di suatu properti atau mungkin di mana, dan akhirnya di penghujung hari bisa sampai di namanya financial freedom. Ya, oke. Karena itu penghujung saya, karena nggak semua orang bisa dapat itu. Semoga saya ada di posisi itu, pasti seneng banget. Ya. Di kota mana di Swiss? Di spesifiknya kurang tahu sih, karena dia di sungai. Sungai. Gitu. Iya. Ya. Kadang di Jerman, kadang di sekitar Eropa deh. Jadinya nggak menentu deh. Ya. Itu sih. Anda tahu ya bahwa ada kakak kelas Anda, Angga, juga bekerja di Swiss, di darat, di sebagai barista di sana, dan punya penghasilan yang sangat tinggi gitu. Nah, jadi contohnya sudah ada, Anda tinggal tambah keterampilan Anda dan you can always apply di sana. Why not gitu.
Swiss menjadi salah satu negara yang bagus untuk Anda bekerja gitu ya, mumpung Anda muda ini. Kalau Ria, apa nih rencana ke depannya nih? Baik, kalau untuk rencana ke depan itu saya lebih ke set time ya, Mister. Jadi saya sudah memasang alarm untuk diri sendiri. I would spend 2024 at Bali. Only 2024, and the rest I would go abroad. Oke. Ya, jadi Go abroad ya? ya certainly. Entah itu di darat atau cruise ship, I would take it. I would really take that opportunity Ya. for me. Jadi untuk 1 tahun ini saya mau jelajah Bali dulu. Saya masih punya beberapa target di Bali yang mungkin mau saya lakukan dulu. Ya. Saya masih punya beberapa rencana di Bali. Tapi untuk the rest 2024, saya yakin saya di Bali. Setelah itu, I will fly. Oke. Wow, luar biasa. Oke, Ari, apa pesan-pesan Anda untuk adik-adik kelas 1 generasi muda ini? Pesan dari saya sih, pertama itu don't give up. You need have a goal for your future, and then yang ketiga itu just be the way you are. Kenali dirimu. Kalau dirimu di masa lalu punya masa lalu kelam, maafkan dirimu. Setelah itu find your real self, your own self, dan berkembang menjadi lebih baik. And maksudnya ya berkembang menjadi lebih baik tuh nggak butuh sangat membutuhkan waktu lama. So don't give up, just try your best, do your best. Jangan pernah lupa buat melibatkan Tuhan di setiap keputusan. Luar biasa. Apta, apa pesan-pesan Anda untuk anak-anak muda atau adik kelas lah? Okay, my advice for young generation in 2024 is if someone trusts with you, you have to trust with yourself. Karena tidak semua orang lain percaya kepada diri kita sendiri. Jika orang percaya sama diri kita sendiri, kita harus juga percaya sama diri kita sendiri. Dan juga saya suka baca buku. Salah satu buku favorit saya ada Atomic Habits. Di sana mengajarkan bahwa habits-habits yang simple tapi tidak terlihat bahwa bisa merubah perubahan yang sangat besar. Jadi jangan terfokus pada hal yang begitu besar, melakukan hal yang begitu besar. Fokuslah pada hal-hal yang kecil yang bahkan kita tidak pernah bayangkan itu bakal merubah hal yang begitu besar untuk hidup kita. Itu saja sih. Itu saya. Saya juga baca buku itu. Ya, keren. Itu favorit saya. Kalau Ria, apa pesan Anda untuk generasi muda ini? Jadi pesan saya itu mungkin berdasarkan pengalaman saya saja. Ya. Semua orang bisa jadi apapun. Jadi hal yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri. Kamu mungkin tumbuh di satu lingkungan yang tidak mendukung perkembangan tersebut. Tapi kamu harus ingat, apa yang bisa merubah dirimu bukan hanya lingkungan, tapi kamu. Kamu sendiri adalah faktor terkuat itu. If you have desire, if you have intention to win, then you can win. You can be everything you want. Everyone can be everything. Jadi fokus untuk berkembang, follow the right path, keep going and do the best. That's all. Wow. Nasihat yang patut dicatat dan ditiru oleh generasi muda tentu saja ya. Bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri untuk achieving apapun yang menjadi goal kita itu tidak mungkin tidak tercapai jika kita terus berfokus untuk mewujudkannya. Oke, senang ya saya mendengar anak-anak muda seperti ini ya, punya future plan. Jadi bagaimana ngeset masa depan, kemudian dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki, ada beberapa kompetisi yang mereka juga ikuti, dan tentunya ada several times in the front nanti yang harus Anda alami. Anda masih training, Anda masih kuliah, Anda sedang bekerja ya, sekarang ini di W Seminyak ya. Jadi Anda punya hal-hal ke depan yang harus Anda wujudkan, as you just mentioned just now itu ya. Dan pastinya itu akan terjadi gitu ya. Karena secara mendasar Anda sudah mengalami. Coba pakai momen pada saat kemarin Anda lomba tersebut. Ambil energi ketika Anda mendapatkan juara itu ke dalam diri Anda dan gunakan itu untuk empowering cita-cita Anda gitu. Ya pastinya itu akan terjadi. Wise men say if you shoot the sky, in case you miss it,
you still get the moon gitu, or the star. Kan gitu kan? Jadi kalau Anda kan apa ya, sky is the limit kan gitu kan. Yang namanya cita-cita kan setinggi-tingginya gitu. Sky is the limit. Jadi langit adalah kan nggak selesai-selesai jadinya. Semakin ada dan semakin ada. Jadi kalau Anda seperti itu, kalaupun Anda miss, masih ada bulan, masih ada bintang, masih tinggi gitu maksudnya gitu. Ya, jadi kami bangga dengan Anda semua dan tolong dipertahankan dan ditingkatkan itu. Dan saya rindu sekali mendengar cerita-cerita Anda dengan sesuai dengan apa yang sudah Anda targetkan gitu ya. Tapi ingat ya, analoginya kalau sekarang dari sini dari Dalung kita mau ke Nusa Dua, asalkan Anda jalan, Anda pasti sampai, kan gitu kan? Bahwa di jalan kemudian ada rintangan, ada tantangan, ya pastinya ada. Karena dunia ini memang begitu adanya. Anda akan bertumbuh, ada tantangan lagi, setelah itu Anda lewat, Anda bertumbuh lagi terus. Ya, next step, dan nanti begitu Anda berada di puncak, woi, ya kan? Udah pergi, yes, this is it gitu ya. Dan balik lagi membawa piala-piala seperti ini, kami selaku pengajar gitu ya, instruktur di sini ya, mewakili seluruh instruktur tentu saja senang dan bangga gitu ya terhadap Anda semua. Oke. Good luck semuanya ya. Oke. Thank you. Ya.